Ayat yang selanjutnya, وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ وَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Artinya, dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan kusuruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Benar tidak apa yang dipaparkan di uripi Allah? Subhanallah, sungguh nyata, sudah terjadi. Telinga yang dipotong itu siapa? Ya, telinga kita sendiri yang masih menjadi binatang ternak. Yakni barang siapa yang memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi dari hayawan. Kita selama ini jadi binatang, lebih jelek dari binatang, tapi rakroso. Kenapa? Karena Al-Mahdinya. Kenapa? Karena Satrio Paningitnya. Kenapa? Karena kerasulannya masih terkubur, ora dibangkitke. Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata. Jadi bila kita masih suka kepada sesuatu, maka kita akan disiksa oleh sesuatu itu. Apa itu sesuatu? Ya, dirimu dewe-dewe. Kita lanjutkan ayat yang ke-120 di dalam An-Nisa. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum asyaitanu illa hurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka yang membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Beragamanya kosong, bertuhannya kosong, mun angen-angen wae, janji-janji setan yang muluk-muluk, surga-surga setan yang muluk-muluk, ganjaran-ganjaran setan yang muluk-muluk itu. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Iman dan akidah kita selama ini ternyata tipuan, berarti kita belum masuk Islam. Jadi ketika dibangkitkan Al-Mahdi, dibangkitkan Satrio Paningitnya, dibangkitkan kerasulannya, itulah yang dimaksud masuk Islam, menjadi mu'alafnya Allah. Karena bagi mereka yang sudah bangkit kesadarannya, itulah yang dimaksud syahadat itu. Jadi bukan mereka lagi, jadi bukan Al-Mahdi, bukan Satrio Paningit, bukan Rasulnya yang bersyahadat, tapi Allah lah yang bersyahadat. Muhammad, bukan kau yang melempar, tapi akulah yang melempar. Berarti Muhammadnya, berarti Satrio Paningitnya, berarti Al-Mahdinya, berarti Rasulnya harus ada apa tidak? Kan harus tak ada. Maka ketika sudah tak ada Al-Mahdi, tak ada Satrio Paningitnya, tak ada kerasulannya, maka hanya Allah lah yang berbuat atas seluruh apa yang dilakukan atas hamba-hambanya. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala, dan itulah yang dimaksud amal soleh, itulah yang dimaksud amal kebajikan di sisi
Allah, bukan amal kebajikan di sisi manusia yang penuh tipuan itu. Kata siapa? Sholatnya tertipu, ibadahnya tertipu, sholawatannya tertipu, baca Al-Qurannya tertipu, kepintarannya tertipu, kecerdasannya tertipu. Kata siapa? Kata setan di dalam ayat di atas tadi. Kan kita hanya ditipu oleh setan, ditipu oleh iblis. Agar apa? Agar tambah jauh dan jauh dari Tuhannya. Kita lanjutkan yang terakhir. Ulaika ma'wahum jahannam wa la yajiduna anha mahisa. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam dan mereka tidak akan mendapat tempat lain untuk lari darinya. Coba dihayati, coba difikir secara logika, berarti neraka jahanam itu besok apa sekarang, Mas Bro? Jadi neraka jahanam itu berlaku ketika manusianya tertipu oleh dirinya sendiri. Ketika manusianya masih ada, ya berlakulah jahanam. Tetapi ketika manusianya sudah tak ada, ya tidak ada juga jahanamnya. Ini ayat yang jelas. An-Nisa ayat 121. Mereka yang tertipu itu tempatnya di neraka jahanam. Kapan? Ya sekarang ini sudah di neraka jahanam. Dan mereka tidak akan mendapat tempat lain lari darinya. Kecuali orang-orang yang dikehendaki, orang-orang yang dipilih Allah. Kira-kira Anda sudah dipilih Allah? Sudah ada kerentek hati untuk kembali kepada Allah? Bila sudah ada itu, lanjutkan. Kita teruskan kembali ayat surat An-Nisa ayat yang ke-122. Karena kelihatannya ini bersambung dan sesuai dengan bahasan kita di pagi ini, yakni membahas tentang Satrio Paningit, agar kita menyadari Satria Paningit yang telah lama terpendam dan dibelenggu oleh iblis dan setan ini. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Yang artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan janji Allah itu benar. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, di sini saya jelaskan. Jadi maknanya, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan kelak. Nah, maknanya kelak di sini bukan besok. Bukan angan-angan imajinasi yang dihembuskan oleh iblis. Surga neraka itu besok, kata iblis dan setan. Padahal yang dimaksud, dan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, amal kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga. Kapan? Kelak itu kapan? Ketika Anda kelak sudah berbaiat, ketika Anda sudah bangkit Satrio Paningitnya, sudah bangkit Al-Mahdinya, sudah bangkit kerasulannya, sudah bangkit lilahnya. Itulah saat itu kita dipindah dari neraka ke dalam jahanam, dari neraka ke dalam jannah, dari neraka dipindah ke dalam surga. Apa surga itu? Enjoy saja melakukan kehidupan di dunia ini. Jadi sudah
kemanapun kau hadapkan pandanganmu, ya disitulah aku. Kemanapun kau hadapkan pendengaranmu, ya disitulah aku. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena manusianya sudah kembali kepada asal usulnya. Tak ada, tak wujud, gaib. Jadi iman akidah yang benar itu la ilaha illallah. Bila tak ada la ilaha illallah dalam hati kita, tapi yang ada hanyalah diri kita sendiri, berarti imannya terbalik. Apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, sama-sama tersesat. Kata siapa? Bukan kata saya, kata Allah. Kata Al-Quran ini loh. Kenapa? Karena saya tidak punya ilmu. Saya hanya jiplak dari Al-Quran. Hanya menceritakan Al-Quran. Karena sesungguhnya saya tidak tahu apa-apa bila saya tidak membaca ayat-ayat Al-Quran semuanya. Allah lah yang berfirman. Kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Nah, sungai-sungai ini apa maknanya sungai-sungai di dalam surga? Ketika Anda selama ini melakukan aktivitas-aktivitas itu loh sungai-sungai. Bila manusianya masih wujud di dalam hatinya, maka sungai-sungai itu mengalir ke lembah neraka. Sungai-sungai hitam yang penuh dengan kekotoran. Apa? Aktivitasmu, syariat-syariat kita akan tersesat. Kembali ke linas, kembali ke jahanam. Sungainya ya hitam karena penuh dengan kenajisan. Itu yang dimaksud sungai-sungai itu. Akan tetapi penduduk surga kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yakni seluruh aktivitasnya, amalnya sudah tak diakui sebagai amal dan aktivitas dirinya, maka akan kembali ke lillahi ta'ala, akan berakhir kepada Allah. Itulah sungai-sungai yang mengalir hingga ke jannah, kepada Allah. Maknanya af'alnya Allah, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka ketika dibangkitkan manusia itu dari tidurnya, dibangkitkan Al-Mahdinya, dibangkitkan Satrio Paningiknya, dibangkitkan kerasulannya, maka ia tak akan pernah kena dosa lagi. Kenapa? Karena sudah bukan dirinya yang berkuasa. Bagaimana bisa terkena dosa? Karena dosa itulah ketika manusianya merasa berkuasa atas dirinya, itulah dosa. Bila manusia sudah tak punya kekuasaan lagi atas dirinya, bagaimana terkena dosa? Maka akan suci terus. Sungainya suci terus. Apa yang diafalkan kembali kepada lillah. Karena manusianya ora bisa opo-opo. Manusianya bukan siapa-siapa. Manusianya bukan apa-apa. Aku bukan apa dan bukan siapa. Aku tidak apa dan tidak siapa. Aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan. Sejak dari tanah janin bayi itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Maha besar Allah, maha benar Allah, sadaqallahul azim. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin. Allahumma salli
على سيدنا محمد وأسبر ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.